Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Ahobu Horas. Di sini saya melihat ada video terbaru daripada saudara Kodrat Sinaga tentang curhatannya di akun Facebook. Ya. Curhatannya di grup Nias Barat dan Nias Selatan. Ya, di sana dia dimaki, menurutnya dia, lalu dia mengira bahwa di grup itu adalah orang Kristen. Ternyata dia salah. Ya, ternyata dia salah. Itu yang ada di grup itu adalah orang Nias. Ya, dia minta pertolongan karena dia telah dirampas. Karena dia telah dirampas. Dia butuh pertolongan. Kalau butuh pertolongan, carilah orang yang tepat, bukan curhat di grup Facebook yang di sana hanya menimbulkan kata-kata yang tidak enak didengar. Ya, seharusnya saudara menyampaikan itu kepada orang yang tepat. Cari siapa yang bisa menolongmu, siapa yang bisa menyelesaikan masalahmu. Dan terutama seharusnya saudara Kodrat Sinaga dalam masalahmu itu sudah nggak bawakan di dalam doa. Seharusnya bawa dulu dalam doa, bicarakan dan cari orang yang dapat menolongmu, membantumu menyelesaikan masalahmu, bukan curhat di grup Facebook. Ya. Kalau orang-orang di sana kan belum tentu seperti apa yang saudara pikirkan. Ya kan? Kalau saudara dimaki di sana, ya itu karena tindakanmu salah. Ya. Tindakanmu salah. Seharusnya carilah orang yang bisa menyelesaikan masalahmu. Dan hal yang utama yang harus dilakukan oleh saudara Kodrat Sinaga, seharusnya bawa dalam doa dulu. Ya, baru konsultasi dengan orang yang dapat dipercaya, dapat menyelesaikan masalahmu itu. Nah, saya sarankan kepada saudara Kodrat Sinaga, janganlah suka menghakimi orang. Ya, saya mau bilang satu orang pun di dunia ini tidak ada orang yang benar. Ya, yang hidupnya suci kudus. Ya, tidak ada. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Semua manusia di dunia ini telah berbuat dosa. Ya. Dan dosa itu hanya dapat diampuni oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menandingin Tuhan, yang bisa mengampuni kita daripada setiap dosa kita. Kita ini adalah manusia biasa. Kita ini adalah manusia yang penuh dengan noda dosa. Kita ini manusia adalah yang sering berbuat kesalahan. Jadi saranku, janganlah suka menghakimi. Ya. Karena itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Bukan haknya saudara Kodrat Sinaga. Ya, memvonis, mengatakan Bapak Pendeta Betel Daha masuk neraka. Wow. Siapakah Anda sehingga Anda mengatakan demikian?
Anda adalah Tuhan, Anda adalah hakim. Ya. Hakim satu-satunya di dalam hidup kita ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi sekali lagi kepada saudara Kodrat Sinaga, ayo selesaikan masalahmu agar ada kedamaian di hati. Saya percaya saat ini juga hati saudara tidak damai. Ya kan? Tidak damai. Jadi oleh karena itu, supaya hatimu damai, silakan selesaikan masalah yang telah ada. Jadi kita lihat video saudara Kodrat Sinaga yang baru tentang curhatannya dan tentang menghakimi salah seorang pendeta, yaitu Bapak Pendeta Bethel Ndaha. Sekian dan saksikan videonya. Saya dirampasi oleh seorang Ananias. Kemudian saya mencurhatkan itu di grup Facebook Nias Barat, Nias Selatan, dan sebagainya. Dan kemudian saya dimaki-maki. Kemudian saya bicara, mengatakan seperti ini. Itu hanya admin grup Facebook Nias Barat dan Nias Selatan ya, yang bisa membantah itu ya, seperti itu. Jadi saya bilang seperti ini, saya yang salah. Tadinya saya pikir di sini ada orang Kristen. Nah, tadi saya berharap di situ ada orang Kristen. Ternyata di sini orang Nias semua begitu. Saya salah. Gitu. Saya salah berpikir, saya berharap ada orang Kristen di situ, begitu. Ternyata tidak. Kalau orang Kristen itu ada orang dirampasi, itu korban dirampasi, menurut Yesus itu yang terbaik dibawa ke penginapan, diobati luka-lukanya. Nah, nanti kau obati, ini ada uang, nanti kalau ada kurang, nanti saya balik lagi, saya bayar. Itu orang Kristen ketika ada perampokan. Bukan orang Kristen yang karena pelakunya ada sesukunya, itu nggak urusan, itu urusanmu. Ya, Pak Pendeta, ya, Bethel Ndaha, ya, itu urusanmu, kau dirampoi, itu urusanmu. Itu sikap pendeta yang bagaimana, Pak Bethel Ndaha? Coba nanti sebelum uji hatimu, Pak Pendeta Bethel Ndaha. Uji hatimu sebelum nanti Tuhan yang Yesus yang menguji hatimu. Itu repot. Itu repot. Ketika ada orang dirampoi, Anda bicara seperti itu. Itu urusanmu. Jadi ada 3 model menurut Yesus dalam perumpamaannya. Melihat orang yang dirampok, itu ada yang dia lewat seberang, mengabaikan orang itu. Ada orang yang pendeta ya, yang tidak peduli dengan orang itu. Ada orang yang dekat dengan Taurat, tidak peduli dengan korban perampokan itu. Tapi ada satu yang diharapkan oleh Yesus, yaitu korban perampokan itu dirawat. Itu yang terbaik, Pak Pendeta Bethel Ndaha. Uji hatimu sebelum Yesus Roh Kudus yang menguji hatimu. Anda berkata, itu urusanmu. Kau bermasalah dengan seseorang, itu urusanmu. Nah, seperti itu. Jadi,
Berhentilah, Pak Betendraha, saya nasihatkan bertobatlah, berhentilah dari kefarisianmu. Farisi itu boleh dicari di kamus Alkitab. Arti Farisi itu adalah orang yang memakai Taurat Musa, orang Kristen gitu ya. Taurat Musa dia pakai, tapi mempertahankan adat istiadat nenek moyang. Tradisi lebih penting, Pak, bagi orang Farisi. Orang Farisi masuk neraka. Lawannya Yesus itu orang Farisi. Anda tahu Taurat, Anda tahu Injil. Pendeta neraka masuk neraka menurut Yesus karena engkau menentang apa yang Yesus ajarkan. Anda boleh pendeta. Pendeta itu ahli Taurat. Anda orang ahli Taurat tapi tidak menjalankan Taurat itu. Lebih penting tradisimu. Enyah kau iblis. Itu kata Tuhan. Percayalah. Bertobatlah Pak Pendeta Betendraha. Bertobatlah. Selagi ada kesempatan.